Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA pada semester yang kedua. Ini adalah pertemuan kita atau pembelajaran kita yang kedua, dan kali ini topik pembahasan kita masih berhubungan dengan foton dengan judul efek foto listrik. Mari kita mulai bersama-sama. Kita awali dari bagian A, yaitu percobaan efek foto listrik. Fenomena efek fotolistrik pertama sekali ditemukan atau dibuat oleh Albert Einstein dengan menggunakan tabung sinar katoda. Tetapi dalam pembelajaran kita kali ini, tabung sinar katoda kita akan gantikan dengan sebuah rangkaian yang sederhana sebagai berikut. Ini merupakan sebuah rangkaian sederhana yang masih dalam keadaan terbuka dan dihubungkan dengan galvanometer dan sumber tegangan. Kemudian pada daerah yang kosong ini, daerah yang terbuka ini, kita akan sisipkan sebuah lem pengan logam yang memiliki dua kutub, yaitu kutub K dan kutub A. Untuk setiap logam itu memiliki elektron yang dalam keadaan diam atau terikat pada permukaan logam tersebut, di mana K adalah kutub katoda bertanda negatif, A adalah kutub anoda bertanda positif, G adalah galvanometer, dan galvanometer ini akan berfungsi untuk mendeteksi apakah ada pergerakan elektron pada logam atau arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Dan V merupakan sumber tegangan listrik. Nah, bagaimana caranya agar elektron yang mula-mula dalam keadaan diam atau terikat pada permukaan logam dapat bergerak atau terlepas dari kutub katoda menuju anoda? Caranya adalah permukaan logam ini harus kita sinari dengan cahaya atau dengan foton tertentu seperti ini. Nah, apabila energi cahaya atau energi foton itu cukup, maka elektron yang mula-mula diam atau mula-mula terikat pada permukaan logam itu dapat keluar atau terlepas dan bergerak dari kutub katoda menuju anoda seperti ini. Peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam disebut dengan efek fotolistrik. Sedangkan elektron yang terlepas dari permukaan logam disebut dengan fotoelektron. Untuk menghentikan laju elektron diperlukan nilai potensial tertentu yang disebut dengan potensial henti yang disimbolkan dengan V0, di mana perkalian sebuah muatan elektron dengan potensial henti itu akan sama dengan EK, di mana EK sama dengan energi kinetik elektron dalam satuan Joule. E adalah muatan sebuah elektron sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Dalam perhitungan nantinya, tanda negatif ini tidak kita ikutkan. V0 adalah merupakan potensial henti dalam satuan volt. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian B, yaitu pengaruh intensitas cahaya pada efek fotolistrik. Jika intensitas cahaya diubah, diperbesar atau diperkecil, ternyata energi kinetik elektron itu tidak berubah atau tetap. Intensitas cahaya hanya mengubah jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam. Artinya, jika intensitas bertambah, maka elektron yang lepas akan bertambah atau arus listrik akan bertambah. Sebaliknya, jika intensitas berkurang, maka elektron yang lepas akan berkurang atau arus listrik yang mengalir pada rangkaian itu akan berkurang. Selanjutnya kita perhatikan bagian C, pengaruh energi foton, energi foton pada fotoelektron. Kita awali dari bagian pertama, energi cahaya atau foton. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa setiap cahaya atau foton itu memiliki energi tertentu, di mana energinya sama dengan E sama dengan H dikali F sama dengan Hc per lambda. Sedangkan untuk logam itu memiliki energi logam yang disebut dengan energi ambang atau disebut juga dengan sebagai fungsi kerja, di mana energi setiap logam itu akan sama dengan E0 sama dengan fungsi kerja W0 sama dengan H dikalikan dengan F0 sama dengan H dikali C dibagi dengan lambda 0.
Setiap logam itu memiliki energi ambang atau fungsi kerja tertentu, seperti ditampilkan pada tabel berikut ini. Di sini ada 7 jenis logam, masing-masing memiliki fungsi kerja yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, logam natrium itu memiliki fungsi kerja yang terkecil, sedangkan logam platina atau PT itu memiliki fungsi kerja yang terbesar. Artinya, untuk logam natrium, apabila cahaya atau foton datang menyinari logam natrium, maka cahaya tersebut harus datang dengan energi minimal 2,46 elektron volt agar elektron dari permukaan logam natrium itu bisa terlepas. Sedangkan untuk logam platina, cahaya yang datang atau foton yang datang, energinya haruslah minimal 6,35 elektron volt agar elektron dapat keluar atau terlepas dari permukaan logam platina. Nah, di sini kita perhatikan bahwa satuan fungsi kerja dalam elektron volt. Kalau kita konversi elektron volt ke dalam satuan joule adalah sebagai berikut. 1 eV itu sama dengan 1 elektron volt dalam satuan joule sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Kemudian kita perhatikan syarat elektron dapat lepas dari permukaan logam. Yang pertama, jika energi cahaya atau energi foton E lebih kecil daripada energi logam, maka elektron tidak lepas atau tetap diam pada logam. Bagian kedua, jika energi foton lebih kecil atau sama dengan energi logam, maka elektron dikatakan tepat akan terlepas dari logam. Dan energi foton ini, E, itu disebut dengan energi minimum untuk melepaskan elektron dari permukaan logam yang disinari. Bagian ketiga, jika energi foton sudah lebih besar daripada energi logam, maka elektron akan terlepas dari logam dengan energi kinetik atau EK atau dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya bagian D, menentukan energi kinetik elektron atau EK. Energi kinetik elektron adalah merupakan selisih energi foton dengan energi logam. EK sama dengan E dikurangkan dengan E0. Nah, ini masih bisa kita ubah, kita hubungkan terhadap frekuensi. Maka EK akan sama dengan HF dikurangkan dengan HF0. Dan bisa juga kita hubungkan terhadap panjang gelombang, maka EK akan sama dengan HC per lambda dikurang dengan HC per lambda 0. Di mana H adalah tetapan Planck sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dalam satuan joule second. F adalah frekuensi cahaya satuan hertz. F0 adalah frekuensi ambang logam satuan hertz. Lambda adalah panjang gelombang cahaya atau foton dalam satuan meter. Lambda 0 adalah panjang gelombang ambang logam dalam satuan meter. Sedangkan C adalah cepat rambat cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan grafik energi dengan frekuensi pada efek fotolistrik. Sebagai berikut. Pada arah vertikal ini menyatakan energi dalam satuan elektron volt. Sedangkan arah horizontal ini merupakan besaran frekuensi dalam satuan hertz. Grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau kita perhatikan garis miring ini, perpotongan terhadap sumbu horizontal tepat di titik ini merupakan frekuensi ambang atau F0, dan di ujung garis ini ke bawah, nah di sini adalah merupakan nilai daripada frekuensi. Sedangkan dari ujung ini, jika kita tarik garis arah horizontal ke kiri, memotong tegak lurus sumbu vertikal, maka di titik ini adalah merupakan besaran daripada energi kinetik elektron. Sedangkan jika garis ini kita perpanjang ke belakang sampai memotong sumbu horizontal seperti ini, maka titik ini adalah merupakan nilai daripada energi ambang logam. Nah, selanjutnya kita perhatikan grafik yang ini. Di sini akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Artinya garis ini membentuk sudut tertentu terhadap sumbu horizontal. Nah, kalau sudut di sini kita misalkan sebesar sudut theta,
maka kita bisa menentukan nilai tangen theta dari segitiga ini, di mana tangen theta itu adalah merupakan perbandingan sisi vertikal terhadap sisi horizontal. Dari gambar ini kita bisa menentukan bahwa tangen theta akan sama dengan sisi vertikalnya dari sini kemari itu sama dengan EK, sedangkan sisi horizontalnya adalah panjangnya dari F ke F0, berarti horizontalnya sama dengan besarnya F dikurangkan dengan F0. Sama dengan EK-nya kita ganti terhadap frekuensi, maka EK akan sama dengan H dikali dalam kurung F dikurangkan dengan F0, dibagikan dengan dalam kurung F dikurangkan dengan F0. Nah, di sini kita perhatikan ada dua besaran yang sama, ya, F dikurang F0 atas dengan bawah itu akan saling menghabiskan. Maka tangen theta pada grafik ini akan sama dengan H yang sama dengan tetapan Planck. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Panjang gelombang ambang sebuah logam adalah 5000 Armstrong, disinari cahaya dengan panjang gelombang 2000 Armstrong. Tentukanlah energi kinetik elektron yang keluar dari logam, dan diketahui konstanta Planck H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Kita perhatikan pembahasannya. Nah, dari soal diketahui bahwa panjang gelombang ambang lambda 0 itu 5000 Armstrong. Kita ubah ke dalam satuan meter, 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Sedangkan panjang gelombang cahaya yang menyinari logam itu sama dengan 2000 Armstrong, sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Pertanyaannya adalah energi kinetik elektron yang keluar dari permukaan logam. Energi kinetik elektron dari pembahasan tadi sudah jelas bahwa EK elektron akan sama dengan H dikali C per lambda dikurangkan dengan H dikali C per lambda 0. Karena ini ada perkalian HC yang sama, maka HC bisa kita keluarkan. Maka EK akan sama dengan HC dikali dalam kurung 1 per lambda dikurangkan dengan 1 per lambda 0. Selanjutnya besaran-besaran atau konstanta kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka nilai daripada energi kinetik elektron yang keluar dari permukaan logam ketika disinari dengan panjang gelombang 2000 Armstrong besarnya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 2. Pada percobaan efek fotolistrik yang menggunakan radiasi dengan panjang gelombang 300 nanometer, ternyata diperlukan beda potensial henti sebesar 2 kali beda potensial henti dari radiasi dengan panjang gelombang 500 nanometer. Tentukanlah energi ambang yang digunakan dalam percobaan efek fotolistrik tersebut. Kita perhatikan pembahasan soal ini. Diketahui dari soal, lambda 1 atau panjang gelombang yang pertama sama dengan 300 nanometer, kita ubah ke dalam meter sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 7 meter, sedangkan lambda yang kedua, panjang gelombang kedua sama dengan 500 nanometer, akan sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Sedangkan potensial henti untuk panjang gelombang pertama, V01, itu katanya sama dengan 2 kali potensial henti pada panjang gelombang yang kedua. Pertanyaannya adalah energi ambang pada percobaan efek fotolistrik. EK sama dengan E dikurangkan dengan E0. Dan di sini kita bergunakan EK akan sama dengan perkalian muatan sebuah elektron dengan potensial hentinya. Ya, maka EK akan sama dengan E dikalikan dengan V0. Untuk keadaan 1 atau untuk panjang gelombang 300 nanometer akan berlaku persamaan EK1 sama dengan E dikurangkan dengan E0, maka 2EV0 akan sama dengan HC per lambda 1 dikurangkan dengan E0, dan persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk keadaan kedua atau untuk panjang gelombang 500 nanometer akan berlaku persamaan EK2 sama dengan E2 dikurangkan dengan E0, E dikali V0 akan sama dengan HC per lambda 2 dikurangkan dengan E0. Atau ini kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka persamaannya menjadi 2EV sama dengan 2H dikali C per lambda 2 dikurang dengan 2 dikalikan dengan E0. Dan persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan samakan persamaan pertama dengan persamaan yang kedua.
seperti ini, maka E0 akan sama dengan 2H dikali C per lambda 2 dikurang H dikali C per lambda 1. Ini sama-sama dikalikan dengan HC, maka E0 akan sama dengan HC dikali dalam kurung 2 per lambda 2 dikurang 1 per lambda 1. Kita masukkan harga-harga dan konstanta yang diketahui, maka energi ambang yang dipergunakan pada soal ini besarnya akan sama dengan E0 sama dengan 1,326 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat.